Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita pada hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran PPKN KD 3.4, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yuk kita lihat langsung yuk, ya. Oke. Ah, di sini adalah makna persatuan dalam perbedaan. Tadi Bapak sudah berikan kalian tugas untuk membaca buku tema 2 halaman 9. Di situ kalian lihat sebuah bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Di mana di dalam bacaan tersebut ada 5 orang yang bersahabat dengan latar belakang suku yang berbeda, kemudian agama dan keyakinan yang berbeda, tetapi mereka tetap berteman dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, begitu ya, walaupun mereka berbeda-beda. Nah, dari bacaan itu kalian bisa melihat bahwa ternyata perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Jadi walaupun berbeda-beda, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap persatuan, begitu ya. Nah, dalam persatuan dalam perbedaan ini ada banyak hal di dalam negara kita yang menjadikan negara kita itu kuat, begitu. Yang pertama kalian bisa lihat di sini, Indonesia adalah suku bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Negara kita itu suku bangsanya banyak, ratusan, ya, ratusan. Begitu juga dengan bahasa. Kalau suku bangsanya ada ratusan, maka budayanya juga itu ada ratusan. Ada yang berbeda sama sekali, ada yang mirip-mirip, dan sebagainya. Begitu juga dengan agama. Agama di negara kita itu beraneka ragam. Kemudian keadaan ekonomi juga. Keadaan ekonomi itu uh, ada yang kita sebut sebagai sultan gitu ya, orang kaya. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ekonominya kurang begitu. Negara Indonesia ini penuh dengan beraneka ragam hal yang segala sesuatunya itu berbeda, nggak sama. Bahasa, budaya, agama, keadaan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, semuanya itu beragam. Nah, di dalam perbedaan tersebut, itu merupakan kekayaan bangsa kita, merupakan sebuah harta karun yang luar biasa, di mana di dalam suatu negara itu terdapat banyak hal di dalam negara kita ini yang benar-benar kadang-kadang itu membuat orang luar negeri atau orang-orang yang bukan orang Indonesia itu merasa iri. Bagaimana mungkin sebuah negara itu penuh dengan hal-hal yang beraneka ragam dan semuanya begitu indah dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kita mesti bersyukur atas kekayaan bangsa kita gitu ya. Karena kita berangkat dari sebuah kabupaten, sebuah provinsi, kita pergi ke provinsi lain, itu sudah berbeda budayanya, berbeda bahasanya. Dan itu merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, dan untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan tersebut, kita perlu hidup dengan rukun. Tahu dong ya, apa itu rukun? Tidak saling cekcok, tidak saling bertengkar, tidak saling berkelahi. Itu namanya rukun, damai gitu ya. Nah, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jangan cuma rukun di rumah, tapi di luar rumah gak rukun. Saling ejek, saling bertengkar misalnya dengan orang-orang lain. Atau misalnya di sekolah itu, kalau turun sekolah nih ya, kalau masih ingat-ingat waktu masa-masa kalian sekolah kemarin, di sekolah rukun dengan temennya, di rumah
ribut sama adiknya. Bukan seperti itu ya. Jadi hidup rukun itu harus dijalin dimanapun juga berada, di rumah, di keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitar. Agar apa? Hidup rukun itu bisa digunakan untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan. Perbedaan yang beraneka ragam macamnya di negara kita ini. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar anak-anak yang memakai busana-busana adat yang berbeda. Pertanda bahwa negara kita penuh dengan perbedaan-perbedaan, tetapi di dalam perbedaan-perbedaan itu persatuan negara kita sangat kuat. Berikutnya adalah sikap untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Ada beberapa sikap sederhana saja yang harus kita bangun, yang harus kita jaga agar tercapai persatuan dalam perbedaan-perbedaan tadi. Perbedaan bahasa, agama, budaya, dan sebagainya. Yang pertama adalah sikap peduli. Sikap peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain, tidak cuek begitu ya dalam kehidupan kita. Jadi kalau tetangganya itu sedang ada kesibukan, sedang ada misalnya mau ada acara pernikahan, kalau misalnya musim corona sudah lewat ya, kita bisa bantu-bantulah ya, peduli, minimal nggak bikin ribut pada waktu acara mereka dilaksanakan. Nah, ini kita lihat ada gambar sebuah toleransi yang mana sikap peduli itu ditunjukkan. Kita bisa melihat di sini ada seorang anak yang muslim ini kemudian membantu temannya yang sedang mempersiapkan acara keagamaannya. Dari pakaiannya kita lihat ini beragama Hindu. Jadi peduli, walaupun tetangga kita atau orang yang ada di sekitar kita itu berbeda dengan kita, gitu ya, sikap peduli. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama itu harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya nih, di tanah di rumah kita kena gusuran agar jalan lingkungan kita semakin lebar. Tapi nggak mau. Wah, kalau nanti aku berikan tanahku ini, halamanku jadi sempit. Nanti jalannya lebar, orang enak, tapi halaman rumahku sempit. Gak mau gitu. Nah, sikap-sikap seperti itu jangan sampai hadir dalam kehidupan kita. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, gitu ya. Ya, kepentingan pribadi kita boleh gitu, tetapi jangan sampai kepentingan pribadi kita itu membuat kita lupa, membuat kita abai terhadap kepentingan bersama. Karena kepentingan bersama itu adalah untuk orang banyak, untuk kita, tetangga-tetangga kita, semua merasakan begitu ya. Kalau kepentingan bersama itu lebih didahulukan. Kemudian yang terakhir adalah toleransi kepada orang lain. Apa itu toleransi? Toleransi itu menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, sultan kah dia gitu ya, orang kaya kah dia, orang tak berpunya kah dia, tetap kita harus menghargai dan menghormatinya. Berbedakah bahasanya dengan kita, bahasa daerahnya, berbeda budayanya, kita harus membangun rasa toleransi kepada orang lain, menghargai, menghormati, begitu ya. Supaya apa? Supaya tercipta kehidupan yang damai, supaya tercipta kehidupan yang tentram, aman, nyaman. Kan enak tuh ya kalau kita bangun tidur kemudian menghirup udara yang segar dalam situasi yang aman, situasi yang damai, situasi yang tentram.
Karena apa? Karena kita saling peduli, saling menghargai, dan toleransi kepada orang lain. Agar apa? Agar tercipta persatuan, walaupun kita berbeda-beda. Asik nggak ya? Asik nggak kalian mendengar istilah itu? Jangan-jangan setelah 7 bulan tidak turun sekolah lupa. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Apa tuh? Hayo. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negara kita yang ada di burung Garuda Pancasila. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Ya, sederhana tetapi sangat penting sekali dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Gitu. Nah, anak-anak sekalian, untuk melengkapi pengetahuan kalian, silakan baca sumber-sumber belajar lainnya, buku-buku, internet, nonton televisi yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, tugas untuk kalian seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian dan pilihlah menu tugas kelas, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Oh ya, materi hari ini itu membutuhkan keterampilan kalian dalam menulis, gitu ya. Nanti Bapak akan minta kalian untuk menulis. Tulisannya itu gak susah. Tinggal mencurahkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Coba Bapak nyengir dulu. Ya. Oke. Pesan Bapak seperti biasa, carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Selesaikan tugas yang diberikan tepat waktu agar tugas tidak bertumpuk-tumpuk. Nanti kalau Bapak tagihin, bingung. Ya, lawong kalian itu online aja terus kok setiap hari. Kenapa tugasnya nggak dikerjakan? Online-nya bisa WA, Facebook, Instagram. Masa ngerjakan tugas yang sederhana aja nggak mau? Gitu ya, kita belajar loh. Kemudian rajinlah belajar di rumah, membantu orang tua, dan beribadah. Belajar, bantu orang tua, dan beribadah. Jangan lupa. Dan yang terakhir, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Begitu. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita untuk pelajaran hari ini. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.